mata kuliah Geometri Analitik Ruang dari kelas B semester 2 Pendidikan Matematika FK Untan. Nah, di sini kami akan membahas tentang cara mencari titik tembus pada ruang dimensi 3. Nah, sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang dimulai dari saya sendiri, yaitu saya, Emiliana, dengan NIM F1042231011 dan sebelah kanan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tika dengan F104-2231-004. Saya Septiana dengan NIM F1042231019. Halo semuanya, saya Magdalena Miranti Damanik dengan NIM F104-223-1001. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gita Trigustanti dengan NIM F1042310007. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dika Grika dengan NIM F104-223-1014. Sebelum masuk ke materinya, teman-teman tahu nggak apa itu titik tembus? Dan bagaimana cara menentukan titik tembus pada ruang dimensi 3? Gak tahu apaan tuh? Jadi gimana, udah gak sabar kan masuk ke materinya? Iya nih. Maka dari itu, Selamat menyaksikan. halo semuanya, jadi sebelum kita masuk ke prakteknya, kita harus mengetahui terlebih dahulu alat dan media yang kami gunakan. Nah, untuk alat dan media yang kami gunakan, akan teman saya yang memaparkan materinya. Alat dan media yang akan kami gunakan untuk mencari titik tembus ruang dimensi 3. Nah, untuk alat yang pertama yaitu alat pengukur panjang atau meteran. Nah, untuk alat yang kedua kami menggunakan 2 paralon. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan besi atau alat semacamnya. Nah, untuk ukuran 2 paralon ini yang pertama yaitu berukuran 86 cm, untuk yang kedua yaitu 98 cm. Nah, untuk ukurannya teman-teman bebas ya. Nah, untuk alat yang selanjutnya yaitu alat yang ketiga, ada tali plastik nilon. Untuk alat yang keempat yaitu ada tali pengikat atau rapia. Nah, untuk alat yang kelima yaitu ada double tip dan selotip. Dan untuk alat yang terakhir yaitu ada besi bandul. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke media. Nah, untuk media yang akan kami gunakan yaitu dinding ini. Nah, untuk tinggi dinding ini disebut dengan sumbu Z. Nah, untuk sebelah kiri ini kita sebut dengan sumbu Y. Nah, untuk sebelah kanan kita sebut dengan sumbu X. Nah, teman-teman, itu adalah alat dan media yang akan kami gunakan untuk mencari titik tembus ruang dimensi 3. Nah, jadi setelah kita mengetahui alat dan media yang digunakan untuk mencari titik tembus pada ruang dimensi 3, selanjutnya kita akan membuat sebuah bidang dari sebuah persamaan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan-rekan saya. Nah, di sini persamaan bidang yang kelompok kami gunakan yaitu 2X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 4. Di mana komponen titiknya, titik A sama dengan X sama dengan 2, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Ini merupakan titik X. Nah, untuk titik B-nya, X sama dengan 0 dan Y sama dengan 2, Z sama dengan 0. Ini merupakan titik B. Dan untuk titik terakhir yaitu titik C, X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 2. Ini merupakan titik C. Nah, di sini kita kan sudah mendapatkan 3 titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Sekarang langkah selanjutnya kita akan menghubungkan ketiga titik menggunakan tali nilon.
Setelah membuat sebuah bidang dari sebuah persamaan, selanjutnya kita akan membuat garis yang menembus sebuah bidang. Saya serahkan kepada rekan-rekan saya. Nah, di sini kita akan menentukan titik tembus. Untuk menentukan titik tembus, kita memerlukan sebuah garis yang menembus sebuah bidang. Nah, di dalam sebuah garis terdapat komponen-komponen titiknya. Nah, maka dari itu, sekarang kita akan menentukan komponen-komponen titiknya.
Jadi gimana teman-teman? Menarik bukan? Nah, jadi begitulah cara menentukan titik tembus pada ruang dimensi 3. Kesimpulannya, untuk menentukan titik tembus, kita memerlukan persamaan garis serta persamaan bidang. Saya mewakili kelompok 1, memohon maaf apabila terjadi salah kata ataupun salah perbuatan saat kami melakukan praktek. Nah, saya akhiri bersama teman-teman saya, kami ucapkan terima kasih.